Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem koordinat. Sebelumnya kita sudah membahas sistem koordinat yang sumbu-sumbunya itu berupa garis-garis lurus ya, yang sebelum ini. Dan kita juga sudah membahas transformasi antar sistem koordinat yang sumbu-sumbunya itu berupa garis-garis lurus, yang kemudian kita sebut transformasi linear kemarin ya. Sebelum ini maksudnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan sistem koordinat yang agak berbeda dengan itu, yaitu yang sumbu-sumbunya, kalau kita sebut sebagai sumbu ya, tapi nanti kita pakai istilah lain nanti. Kita nanti pakai istilah lengkung koordinat, tapi itu semacam sumbu. Oke, yang sumbu-sumbunya atau lengkung koordinatnya nanti itu tidak harus berupa garis lurus, tapi garisnya bisa lengkung gitu. Oke, dan sebelum ke sana, kita harus tahu dulu ya istilah tentang definisi dari istilah lengkung koordinat. Kemudian nanti ada istilah lain permukaan koordinat, itu ada maknanya sendiri-sendiri. Oke, kita akan mengenalkan itu di awal ya. Jadi kita akan mengenal dulu lengkung koordinat. Lengkung bisa dibaca ya, lengkung koordinat. Mohon maaf kalau tulisannya agak jelek. Lengkung koordinat. Oke, gini. Seperti sebelumnya, bahwa sistem koordinat itu akan melabeli titik-titik yang ada di ruang dengan sekumpulan bilangan atau barisan bilangan ya. Kalau dia 3 dimensi ya berarti ada 3 bilangan untuk melabeli satu buah titik gitu. Nah, ini misalnya ada sistem koordinat yang titik-titiknya itu dilabeli dengan x1, x2, x3. Biasa ya. Ini kalau 3 dimensi misalnya gini. Kalau 2 dimensi ya berarti cukup 2 ya, cukup 2 x1, x2 gitu. Ini kasusnya misalnya Kartesius ya berarti itu adalah x, y, z, berarti x1-nya x, x2-nya y, x3-nya z, seperti itu. Tapi ini secara umum saya sebut x1, x2, x3 gini. Misalnya ya, kita diberikan sistem koordinat dengan label ini x1, x2, x3. Maka lengkung koordinat xi, saya tulis ini. Lengkung, mohon maaf ya tulisannya nggak tahu kebaca apa enggak ini. Lengkung koordinat xi, oke. Ini nggak sepenuhnya saya tulis ya. Jadi saya omongkan, nanti kalau mau ditulis bisa bawa kertas terus ditulis di kertas bisa. Tapi kalau enggak ya pokoknya yang penting paham ya. Lengkung koordinat xi adalah himpunan titik-titik dengan xi sembarang. Nah, ini xi sembarang atau semua nilai xi yang mungkin, maksudnya gitu ya. Xi-nya itu bergerak atau sembarang atau yang mungkin. Kemudian xj-nya itu tetap untuk j, ini ya. Sorry, ini untuk j tidak sama dengan i. Maaf ya, ini semoga walaupun nulisnya kayak gini mepet-mepet ya, semoga bisa dipahami ya. Saya ulang ya. Jadi lengkung koordinat xi itu adalah himpunan titik-titik di dalam ruang itu dengan xi-nya itu sembarang nilai. Jadi himpunan dari titik-titik dengan xi-nya sembarang, tapi xj-nya tetap untuk j tidak sama dengan i. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau saya ngomong lengkung koordinat x1 itu berarti adalah himpunan titik-titik dengan x1-nya sembarang. Oke, tapi x2 dan x3-nya tetap atau dengan nilai tertentu. Kalau saya ngomong sekarang Kartesius misalnya. Ini lengkung koordinat ini ya, ini kepake tidak hanya untuk sistem koordinat lengkung juga. Tapi tidak hanya kepake untuk sistem koordinat lengkung saja, tapi untuk Kartesius juga kepake sebenarnya. Gitu. Jadi ini secara umum, tapi nanti kita khususkan pembahasannya ke sistem koordinat lengkung. Tapi sebelum ke sana, misalkan ini Kartesius ya, x, y, z misalnya gitu. Maka lengkung koordinat x itu adalah himpunan titik-titik dengan x-nya itu sembarang nilai. Oke. Dan y, z-nya adalah tetapan atau nilai tertentu. Jadi kalau digambar gini, kira-kira gini. Kalau saya punya sistem koordinat Kartesius, misalnya 3 dimensi ya. Saya gambar gini. Oke. Lengkung koordinat x, misalnya gitu. Misalnya sumbu x ya. Sumbu x, ini sumbu y, ini sumbu z. Oke. Lengkung koordinat x adalah himpunan titik-titik dengan nilai x sembarang, tapi y dan z-nya tetap. Ada berapa banyak di sini? Ada banyak sekali lengkung koordinat dalam
ruang ini gitu ya, dalam sistem koordinat ini. Kalau saya ngomong lengkung koordinat yang melalui titik 0,0,0 gitu, lengkung koordinat X yang melalui titik 0,0,0, maka dia adalah sumbu X. Kenapa? Himpunan titik-titik dengan nilai X sembarang, ya, nilai X-nya sembarang, oke, dengan YZ-nya tetap. YZ-nya adalah tetap dan dia melalui 0,0,0. Semoga nggak kesulitan ya. Dia melalui 0,0,0. Dia melalui ini. Berarti dia melalui titik ini. Ya, ini titik 0,0,0. Kita melihat himpunan titik-titik yang YZ-nya tetap dan melalui ini, otomatis YZ-nya ya 0,0 ya. Ini kan YZ, yang depan ini kan X ya. Tapi X-nya sembarang, artinya X-nya ini nggak hanya 0 ini. Dia melalui ini ya, melalui 0,0,0. Tapi X-nya sembarang, sementara YZ-nya tetap. Berarti apa itu? Sumbu X ini. Nah, di sumbu X ini, itu nilai X-nya kan bergerak atau sembarang nilai. Tetapi nilai Y dan Z-nya tetap, yaitu 0,0 itu. Jelas ya? Maka sumbu X itu adalah lengkung koordinat X. Gitu. Kemudian sumbu Y, ya, sumbu Y berarti adalah lengkung koordinat Y yang melalui 0,0,0. Ya. Kenapa? Karena Y-nya yang sembarang nilai. Sementara X-nya tetap 0, Z-nya tetap 0. Ya, maka ini itu adalah lengkung koordinat Y. Jelas ya. Kemudian lengkung koordinat Z salah satunya adalah sumbu Z ini. Tapi ingat bahwa lengkung koordinat tidak hanya sumbu ini. Ini kan yang melalui 0,0,0. Kalau saya ngomong melalui titik yang lain, misalnya dia melalui titik berapa misalnya? Misalnya adalah 1,1,0. 1,1,0. Misalnya ini. Ini X-nya 1, di sini misalnya gitu ya. Y-nya 1. Nah, berarti dan Z-nya 0. Z-nya 0 berarti kan titik ini kan? Titik ini ya. Titik ini itu adalah titik 1,1,0. Kemudian saya ngomong lengkung koordinat X, yaitu himpunan titik-titik yang X-nya sembarang, tapi Y dan Z-nya tetap. Berarti Y-nya adalah 1, Z-nya tetap 0. Berarti dia melalui titik ini, ya. Lengkung koordinat X yang melalui titik ini, berarti Y-nya 1, Z-nya 0, X-nya sembarang. Mana itu? Itu adalah garis yang ini. Hitam ya. Garis ini, sorry, nggak pas gambarnya. Garis ini ya. Dan ini sejajar ya dengan sumbu X ini ya. Ini sejajar. Oke, dan melalui titik ini. Bayangkan ya. Kemudian lengkung koordinat Y-nya mana? Ya yang ini. Oh ya. Dan yang lengkung koordinat Z ya yang ini berarti. Enggak, gambarnya nggak bagus. Lurus ya. Niatnya saya gambarnya lurus, cuman nggak bisa lurus ya. Lurus ke atas ya. Agak sulit ya. Udah bayangkan gitu ya. Dan seterusnya. Berarti ada berapa lengkung koordinat X? Ya banyak sekali. Banyak sekali gitu ya. Setiap yang ke sana ya yang manapun ya. Pokoknya itu lengkung koordinat X. Nanti yang ke sana ini lengkung koordinat Y. Nggak mungkin digambar semua. Kalau digambar semua nanti jadinya hitam polos gitu kan. Nggak bisa kan. Kemudian yang setiap garis-garis ke atas ini adalah lengkung koordinat Z. Oke, saya rasa itu paham ya. Itu adalah lengkung koordinat. Jadi kalau misal ada apa kertas milimeter blok itu yang kotak-kotak, tahu ya, kalau praktikum biasanya untuk menggambar grafik itu kalau kita buat sistem koordinat kartesius 2 dimensi ya, maka itu yang garis-garis mendatar itu lengkung koordinat X, kemudian yang garis-garis vertikal itu lengkung koordinat Y, seperti itu. Tapi itu pun nggak semua digambar. Kalau semuanya jadinya dia polos kan, nggak kelihatan garis-garisnya karena saking banyaknya. Oke, paham ya? Itu kalau sistem koordinatnya tegak lurus seperti itu. Kalau misalnya dia miring gini misalnya, sistem koordinat yang kemarin kita bahas yang sumbu-sumbunya itu nggak harus tegak lurus. Misalnya ini sumbu X aksen, kemudian ini sumbu Y aksen, ingat ya kemarin kan. Itu kalau saya ngomong lengkung koordinat Y aksen, ya berarti mungkin adalah salah satu garis yang tegak, yang sejajar dengan garis ini ya. Ini misalnya adalah ini gitu. Enggak sejajar ya.
Ini termasuk ini sendiri juga ya, itu lengkung koordinat Y aksen dan seterusnya. Kalau X aksen ya ya salah. Ini maksudnya ya. Ini dan seterusnya. Oke, semoga itu paham. Nah, kemudian yang kedua, permukaan koordinat. Tadi kita sudah mengenal lengkung koordinat. Nah, sekarang kita membahas permukaan koordinat. Ini definisinya semacam kebalikannya dari yang lengkung koordinat tadi. Kalau kita punya sistem koordinat yang titik-titiknya dilabeli dengan X1, X2, X3 misalnya gitu. Oke. Maka permukaan koordinat gini ya. Permukaan koordinat XI itu adalah himpunan titik-titik dengan XI-nya tetap. Nah, ini kan kebalikannya. Tadi kan XI-nya sembarang ya yang lengkung. Kalau ini XI-nya tetap dan XJ-nya itu sembarang. Sembarang ya, ini dengan keterangan J-nya tidak sama dengan I. Saya tulis gini nggak apa-apa ya, yang penting paham. Kebalikan dari yang tadi. Jadi permukaan koordinat itu yang tetap sekarang adalah XI. Permukaan koordinat XI yang tetap adalah XI-nya. Kemudian XJ-nya sembarang. Jadi kalau saya ngomong permukaan koordinat X2, berarti X2-nya tetap. Dan X1 dan S3-nya itu sembarang. Gitu. Jadi kalau misal 3 dimensi gini. Kita kartesius dulu ya untuk mempermudah pembahasan. Tetap saya mulai dari kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Misal saya ngomong permukaan koordinat yang melalui titik 0,0,0, yang ini kan 0,0,0 ya. Itu adalah himpunan titik-titik. Tadi saya ngomong gimana? Saya ulang ya. Permukaan koordinat X ya gitu. Permukaan koordinat X yang melalui titik 0,0,0 adalah himpunan titik-titik dengan X-nya tetap dan YZ-nya sembarang. Karena dia melalui 0,0,0, kalau saya ngomong X-nya tetap, berarti X-nya berapa? X-nya ya 0 gitu ya. X-nya 0, Y-nya sembarang, Z-nya sembarang. Mana itu? Itu adalah bidang YZ. Bidang ya. Ini maksudnya. Saya ngomong gimana gambarnya? Bidang ini semuanya bidang YZ ya. Jadi ada bidang datar yang dia melalui titik ini ya, titik ini, dan dia nempel dengan bidang itu tadi, bidang datar tadi, nempel dengan sumbu Y dan nempel dengan sumbu Z gitu. Paham ya? Ini gambarnya yang agak susah ini. Nah gitulah pokoknya ya. Berarti dia bidang datar yang nempel di sumbu Y dan Z. Oke. Kemudian semacam ditusuk sumbu X gitu. Oke. Karena dan X-nya tetap berarti berapa itu? Ya itu 0 gitu. Kalau gini, lengkung koordinat. Permukaan koordinat Y, nah, Y sekarang yang melalui 0,0,0 ya berarti Y-nya 0 tetap ya, tapi X dan Z-nya sembarang. Dan itu menjadi bidang yang nempel dengan sumbu X dan sumbu Z gitu ya. Dan itu bidang datar. Jadi kalau digambar gimana ya? Saya gambar gini aja ya. Dia nempel di sini ya, nempel. Bayangkan ini bidang yang nempel di nempel dengan sumbu X dan nempel dengan sumbu Z. Gitu ya, nempel. Tapi ini enggak sekian ini luasnya sampai ke sana terus ya, ke sana terus. Dan ke bawah terus gitu ya, luas sekali. Tapi karena luas itu jadi nggak bisa digambar gitu. Tapi bisa bayangkan ya. Kemudian kalau misal saya ngomong gini, permukaan koordinat Z yang melalui titik 0,0,1. 0,0,1 di mana? Di sini misal ya. Ini misalnya ini kan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1 di sini. Saya ngomong permukaan koordinat Z yang melalui 0,0,1 sini
Berarti dia Z-nya tetap berapa itu? 1 ya. Dan XY-nya sembarang. Dia adalah bidang datar yang sejajar dengan bidang XY, tapi dia melalui titik ini. Berarti dia sejajar tapi dia gini. Dia melalui 0,0,1 ya. Bisa bayangkan ya. Dan ini luas sekali gitu ya. Luas sekali ke sana ke sana. Dan melalui ini. Jadi dia semacam permukaan yang ada di atas gitu. Yaitu dengan ketinggian 1 karena Z-nya 1. Dan ini ke sana terus ya, maksudnya luas sekali ya. Gambarnya nggak pas ya, nggak tahu lah gini. Oke ya, kita bisa bayangkan ya. Itu coret-coretan ya. Tapi semoga paham. Itu adalah permukaan koordinat. Oke, jelas ya. Istilah lengkung koordinat dan permukaan koordinat. Nah, sekarang kita ke sistem koordinat lengkung. Sistem koordinat lengkung itu sistem koordinat yang lengkung-lengkung koordinatnya itu beberapa atau semuanya berupa garis lengkung, bukan lurus. Saya ulangi, sistem koordinat lengkung adalah sistem koordinat dengan beberapa lengkung koordinatnya itu berupa garis-garis yang melengkung, tidak lurus. Semuanya juga boleh. Tapi misalkan dari 3 lengkung, misalnya ada X, Y, Z, tapi jangan tuh. Misalnya ada X1, X2, X3 di sistem koordinat itu. Kemudian yang X1, X2 itu lengkung koordinatnya, ya, lengkung koordinat X1 dan X2 itu berupa garis-garis lengkung, meskipun X3-nya lurus gitu ya. Itu dia sudah dinamakan sebagai sistem koordinat lengkung. Ya, semoga jelas ya. Contoh yang kita mulai contoh yang sederhana dulu. Itu kita bahasnya ruang 2 dimensi dulu. Di ruang 2 dimensi kita biasa menggunakan sistem koordinat kartesius yang ini. Oke, saya gambar dulu kartesius, tapi nanti kita akan mengenalkan yang tidak kartesius yang lengkung di 2 dimensi itu. Kan kita biasa melabeli titiknya yang ada di sini gitu ya. Misalnya atau dimanapun lah ya. Itu dengan X, Y gitu. Kita labeli dia dengan X berapa, Y berapa. Tapi kan ini bukan satu-satunya cara untuk melabeli titik ini ya. Ada cara yang lain, misalnya titik ini kita labeli dengan cara begini. Titik ini tadi ya, kita labeli dengan cara ini. Kita lihat jaraknya dari titik pusat ini ya, dari titik pusat koordinat ini ke sini sampai ke titik itu. Misalnya ini adalah jaraknya adalah R. Jaraknya R. Kemudian titik ini garis ini ya. Garis ini itu membentuk sudut theta dari sumbu X. Jadi dari sini ke sini itu membentuk sudut sebesar theta. Maka titik ini tadi itu kita labeli dengan R, theta ya. Awalnya kan dilabeli dengan X, Y. Ya, yang kartesius itu dilabeli dengan X, Y, tapi kita melabeli dengan cara yang lain yaitu dengan R, theta. Dengan ini. Nah, sistem koordinat yang semacam ini yang cara melabelinya adalah dengan melihat jaraknya dari titik pangkal itu ya, titik pusat itu dan sumbunya ya, sumbu theta itu yang dibentuk dari perputaran dari sumbu X berlawanan arah jarum jam. Oke. Sehingga dilabeli dengan R, theta. Sistem koordinat yang kedua ini, yang R, theta itu dinamakan sistem koordinat polar. Apa ya? Saya nama sistem koordinatnya saya sampaikan menyusul kayak gini, nggak di awal tadi. Nggak apa, ini saya tulis ya, sistem koordinat polar. Itu cara melabeli titiknya seperti itu. Oke. Kalau seperti ini, ya sekarang kita coba bahas tentang lengkung koordinat tadi atau permukaan koordinat juga nggak apa-apa. Lengkung koordinat R, ini kan koordinatnya punya 2 ya, punya R dan theta. Lengkung koordinat R yang melalui titik ini, yang kita tulis gambar ini, itu mana? Itu adalah himpunan titik-titik dengan R-nya sembarang nilai, ya, R-nya sembarang nilai. Kemudian theta-nya tetap, ya, theta-nya tetap. Oke, tapi kita belum ngomong ya nilai R itu diizinkan dari berapa sampai berapa. Oke, nanti saya bahas, tapi supaya nggak ke skip
Gak apa-apa. Sekarang nilai R boleh sembarang. Nilai R boleh sembarang. Kalau seperti itu berarti nilai R-nya ini. Nilai R-nya sembarang, berarti dia boleh sekian, boleh sekian, boleh sekian, ya, dan seterusnya ke sana, ke sini juga. Maksudnya gitu. Tapi tetanya tetap, ya. Tetanya tetap sekian ini. Berarti apa itu? Yaitu garis lurus ini. Oke, tapi ini nanti kita nggak akan bahas dengan cara seperti ini. Tapi supaya nggak bingung lah. Saya nggak mau kalau saya ngomong ini langsung ngomong yang lain lagi nanti malah bingung. Sementara gini dulu. Nilai R-nya sembarang. Kalau nilai R-nya misalnya sekian ini satu gitu panjangnya ya. Maka ini satu, sekian ini berarti panjangnya adalah min satu, misalnya gitu ya, min satu. Kemudian sekian ini panjangnya berapa misalnya ya, ya min 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, tapi tetanya itu garis ini ya, garis ini itu membentuk sudut theta dari sumbu X kalau kita mutarnya dari pangkal koordinat ini ya. Ini sejauh theta. Oke, ini berupa garis lurus, iya, kebetulan garis lurus. Tapi kalau kita ngomong lengkung koordinat theta sekarang, berarti lengkung koordinat theta yang melalui titik ini, yang tetap siapa? Yang tetap adalah R-nya, ya, yang tetanya sembarang. R-nya tetap, berarti tetap satu ini, ya. Tapi tetanya sembarang. Nah, berarti mana itu? Dia akan menjadi lingkaran seperti ini. Gambarnya bagus nggak? Oh, ya, pokoknya ini sama ya. Jaraknya dari pusat itu satu lingkaran ya, lingkaran tepat itu. Tapi gambarnya mungkin nggak bagus. Nah, ini lumayan lah ya. Ini itu adalah lengkung koordinat theta. Tetanya berubah, tapi panjang ini satu dari sini ke sini R-nya tetap satu, satu, satu. Cuman tetanya yang berubah. Nah, sekarang lihat ini. Lingkaran itu garis lurus bukan? Ya jelas bukan kan itu. Itu garis lengkung gitu ya. Maka sistem koordinat polar ini termasuk ke dalam sistem koordinat lengkung. Nanti lengkung-lengkung koordinat bagi theta itu kalau digambar ya lingkaran-lingkaran ini ya, yang seperti ini. Lengkung koordinat bagi R ya berarti garis-garis lurus seperti ini. Dan seterusnya ya. Sebenarnya nilai R boleh negatif atau enggak? Nah, tadi soalnya saya ngomong lengkung koordinat bagi R itu R-nya boleh negatif, saya kasih ke sana. Karena saya mau menjelaskan itu takutnya keskip terus bingung. Oke, saya singgung ke sana sekarang. Minimal minimal ada dua cara pelabelan yang mungkin di buku berbeda nanti akan pakai cara yang berbeda gitu. Tapi intinya gini, dalam suatu sistem koordinat boleh nggak satu titik itu dilabeli lebih dari sekali. Misalnya titik ini, misalnya gini ya, titik ini, kayak kita tetap fokus ke titik yang sudah kita buat ini. Titik ini adalah titik R, theta, benar. Oke. Titik ini boleh nggak saya sebut sebagai R, misalnya ini R-nya ya sudah pokoknya R itu ya. Tadi saya sebut satu, sekarang saya nggak sebutkan nilainya, pokoknya R itu nggak masalah. Boleh nggak titik ini saya tulis sebagai titik R, theta plus 2P. Ini kita sudutnya pakainya radian ya, radian. Jadi kalau 2P itu dia adalah satu lingkaran penuh. Ya, sudut 2P itu adalah sama dengan 360 derajat. Nah, kalau R ini ya, R, theta dengan R, theta plus 2P. Theta plus 2P itu kalau misal kita muter ya dari sini ini kan theta sekian. Kalau ditambah 2P berarti kan dari sini tadi muternya sejauh theta tambah 2P tambah muter satu lingkaran penuh kan akan kembali ke sini lagi kan. Berarti kan theta dengan theta plus 2P itu adalah sama kan gitu. Berarti titik ini boleh kita tulis sebagai R, theta ya. Dan boleh juga kita tulis sebagai R, theta plus 2P. Kalau kita tulis seperti itu, boleh nggak kita tulis seperti ini? Ini adalah titik min R, theta ya, min R, theta plus P, misalnya gitu. P itu kan 180 derajat. Nah, kalau R itu sekian, ya R itu sekian, berarti min R itu sekian, gitu ya, kebalikannya. Ya, R itu sekian. Kalau min R berarti kebalikannya sekian, gitu ya. Nah, kalau min R, theta plus P. Kalau theta itu sekian,
theta plus pi berarti tambah 180 derajat, berarti sampai sini ya, sampai sini. Tapi ini pakainya min R. Nah, kalau sekian itu R ya, dari sini gerak ke sini itu R, maka kebalikannya min R adalah ke sana. Dan kita akan kembali ke titik yang sama lagi, yaitu titik ini. Berarti pelabelan mana yang benar? Apakah ini atau ini atau ini? Nah, itu ada buku yang menulis ini boleh gitu. Mau pelabelan yang manapun boleh. Oke. Tapi yang kita akan bahas ke depan, saya nggak suka dengan cara ini. Ini masalah suka dan nggak suka ya, karena di apa ya, di matematika yang agak advance, di topologi geometri diferensial, nggak akan saya bahas di sini. Itu sistem koordinat itu yang satu titik ya dilabeli cuma sekali gitu, nggak boleh dilabeli dua kali gitu. Kita pakai yang itu. Kalau kita pakai yang seperti itu, maka kita akan sepakat nilai R nggak boleh negatif ya, nilai R nggak boleh negatif ya, pokoknya. Karena kalau misalnya negatif, misalnya ini R-nya kita pakai negatif, ya tetanya aja yang berubah kan, R-nya tetap positif, tetanya yang diubah nilainya gitu. Jadi kita nggak pakai nilai R negatif di sini. Dan satu buah titik hanya boleh dilabeli sekali. Saya gambar ulang ya, semoga nggak bingung ya. Kalau bingung ya videonya diputar lagi itu aja. Atau tanyakan di WA juga boleh, atau ya pokoknya tanyakan ya kalau nggak paham. Mohon maaf ya, ini kok saya tuh masih mau menyampaikan banyak materi, tapi ternyata sudah mau setengah jam, cepat sekali gitu. Nggak kerasa ya, kalau di kelas itu bebas sebenarnya. Nggak tahu kuliah offline-nya kapan ini. Udah, kembali ke sini ya. Tadi saya sampai mana? Oh ya, saya agak batuk. Satu buah titik kita sepakat tidak boleh dilabeli lebih dari sekali. Ya, cara kita, mungkin cara buku lain bisa. Nah, akhirnya nilai R nggak boleh negatif. Nggak boleh negatif. Kalau misal R-nya negatif ya berarti tetanya aja yang sumbunya beda. Sumbunya apa namanya? Sudutnya beda besarnya gitu. Nilai R nggak boleh negatif. Kalau nilai R nggak boleh negatif, titik di sini, titik di sini, uh, itu tetanya, ya kan, R, theta. Tetanya itu berapa nih? Titik di sini tuh tetanya 0 atau tetanya 2pi. Tadi ingat ya, kalau di sini misalnya itu berarti tetanya adalah ini kan gitu. Kalau di sini titik yang ini sekarang kita bahas yang ini tetanya 0 radian atau 2pi atau 360 derajat. Nah, karena bingung kan? Karena titik ini kan bisa 0, bisa 2pi. Akhirnya karena bingung itu, justru titik-titik yang ada di sumbu X ini, sumbu X positif ya, sumbu X positif ini itu nggak bisa dilabeli. Kenapa? Karena kalau kita nggak mau ini ya, 0 dipakai 2pi enggak adil ya, atau 2pi dipakai tapi 0-nya enggak. Sekalian aja ini enggak dilabeli. Berarti sistem koordinat polar itu tidak melabeli seluruh titik yang ada di ruang. Ada titik-titik yang memang tidak dilabeli. Kalau dengan cara tadi, satu titik hanya boleh satu kali label. Itu nggak bisa melabeli semua titik. Kemudian titik yang ada di pangkal ini, ya titik ini sekarang. Titik ini, itu R-nya berapa? R-nya. Tetanya berapa? Bingung kan? Ini R-nya 0. Oke, R-nya 0 gitu ya. R-nya 0 misalnya gitu. Terus tetanya berapa ini? Tetanya berapa? Bingung kan? Nggak jelas kan? Akhirnya titik ini juga nggak dilabeli ya. Akhirnya titik ini dari sini ke sana ya, itu nggak dilabeli. Berarti ada titik-titik yang tidak dilabeli. Akhirnya nilai R juga nggak boleh 0. Kalau nilai R-nya 0, tetanya berapa? Bingung. Nilai teta juga nggak boleh 0, juga nggak boleh 2pi. Oke. Dengan itu maka akhirnya kita punya yang namanya domain sistem koordinat. Kita punya domain sistem koordinat, yaitu himpunan titik-titik yang dilabeli oleh sistem koordinat. Nah, kalau kita bahas sistem koordinat polar tadi, nilai R itu saya tulis gini ya. Nilai R itu anggota maksudnya gitu. Nilai R itu harus di atasnya 0, di bawahnya tak hingga. Nilai R
Nol nggak boleh, ya, nol nggak boleh, tapi di atasnya nol boleh. Ini tuh interval ya, maksudnya adalah ketika saya nulis ini itu maksudnya adalah himpunan titik-titik dengan himpunan bilangan-bilangan real, himpunan bilangan-bilangan real dengan bilangan real itu tadi itu harus di atas nol dan di bawah tak hingga. Saya tulis kurung buka seperti ini, kurung tutup seperti ini. Ya, maksudnya adalah interval antara 0 sampai tak hingga. Tapi nolnya nggak ikut, tak hingganya juga nggak ikut. Jadi nggak boleh loh R-nya itu tak hingga, nggak boleh. Ya. Jadi R-nya harus kurang dari tak hingga. Kemudian theta, nilai theta itu adalah berapa ini? 0 sampai 2pi, benar ya, karena dia muter ini 0 sampai 2pi, tapi nolnya nggak ikut, 2pi-nya juga nggak ikut, berarti dia harus di antara 0 dengan 2pi. Saya tulis gini. Oke, ini adalah nilai R dan theta yang diperbolehkan untuk sistem koordinat polar. Oke, semoga nggak bingung ya. Untuk video ini memang agak panjang, nggak apa-apa ya. Nah, jadi mungkin kalau misal nanti sampainya ini sudah setengah jam lebih ya, tapi nggak masalah ya. Tetap saya lanjutkan. Sudah sekali-kali videonya agak panjang. Itu sistem koordinat polar ya. Sekarang kita lanjut ke sistem koordinat yang lain. Tadi kalau sistem koordinat polar itu untuk ruang 2 dimensi. Oke. Sekarang kita bahas ruang 3 dimensi. Ada yang namanya sistem koordinat silinder. SK silinder. SK silinder. Tetap saya mulai dari Cartesius dulu, 3 dimensi Cartesius. Tapi nanti yang penting bukan Cartesiusnya, tapi sistem koordinat silindernya nanti ya. Kalau ada titik di sini misal oleh Cartesius dia dilabeli dengan x, y, z itu, paham lah ya. Tapi kalau dengan sistem koordinat silinder dia akan dilabeli dengan, jadi gini, titik ini kita proyeksikan atau kita kasih center dari atas gitu. Ini gambar center. Dikasih center dari atas, sama ada bayangannya di bidang xy itu. Oke. Tapi saya buang lagi gambar centernya. Jadi kalau kita kasih center dari atas, dia akan ada bayangannya di bidang xy di sini, ya. Nah, bayangannya ini di sini itu dia punya jarak rho dari pangkal. Jadi ini rho ya, rho. Dia punya jarak rho dari pangkal. Kemudian dia membentuk sudut dari sumbu x. Ini sumbu x ya. Kalau Cartesius ini sumbu y, kalau Cartesius ini sumbu z. Nah, dari sumbu x yang Cartesius itu dia punya membentuk sudut v gini. Kemudian ketinggian titik ini dari pangkal, jadi z-nya. Jadi kalau ditarik gini ya, ini maksudnya garis yang sejajar dengan bidang xy ya, menuju ke sumbu z, bukan miring loh ya, ini gambarnya miring ya, kan gambar 3 dimensi di 2 dimensi kan miring. Jadi ketinggiannya ini sama dengan ini, itu adalah z. Kalau di Cartesius dia dinyatakan sebagai titik x, y, z. Nah, kalau di sistem koordinat silinder, titik ini dinyatakan sebagai titik rho, v, z. Nah, warna lain lah ya, warnanya biar nggak sama. Ini titik rho, v, z. Terbiasakan dengan huruf Yunani ya. Rho, v, z. Titik ini titik rho, v, z. Sebenarnya sistem koordinat ini itu hampir mirip dengan sistem koordinat polar yang tadi, kalau kita tidak memperhatikan z-nya. Ya, kalau kita nggak memperhatikan z-nya, kita hanya memperhatikan rho dan v-nya. Rho itu kan semacam r yang ini tadi, yang sistem koordinat polar ya, semacam r ini, yang rho-nya itu dari sini. Ini kan lihat ya, ini sumbu x, kemudian ini sumbu y. Nah, dari pangkal ini ke sini kan semacam r-nya tadi, tapi sekarang dikasih nama rho ya.
rho. Kemudian theta-nya tadi sekarang dikasih nama phi. Nah, kemudian z-nya tetap z-nya ya z biasa kayak kayak yang Cartesius itu. Jelas ya. Sehingga titik ini dinamakan titik rho, phi, z. Jelas ya. Nah, kemudian kalau misal ini dulu sekarang, ini dulu. Nilai rho itu antara berapa sampai berapa yang diperbolehkan? Apakah semua titik dapat dilabeli dengan cara ini? Ternyata enggak, karena kenapa? Kalau kita lihat yang rho dan v-nya saja, semacam sistem koordinat polar, itu kan dia tidak melabeli semua titik. Ya, dia tidak melabeli semua titik. Maka titik-titik yang ada di sumbu X ini enggak dilabeli. Termasuk kalau titik ini naik ke atas ya, titik atau bidang yang melalui sumbu X positif itu tidak dilabeli. Kenapa? Karena nilai V-nya nggak jelas mau 0 apa 2 pi. Itu ya. Ini memang agak membayangkan ya, membayangkan berimajinasi. Ya memang harus berlatih seperti itu ya. Ini nggak dilabeli. Tidak semua titik dilabeli. Apakah semua titik yang ada di sumbu Z? Titik-titik yang ada di sumbu Z, apakah juga dilabeli atau enggak? Ternyata enggak. Kenapa? Karena rho-nya kan 0. Kalau rho-nya 0 itu mau V-nya jadinya berapa? Enggak jelas. Oke ya. Maka bidang dari sumbu Z ini, kemudian bidang ya yang melalui sumbu X dan mentok sampai sumbu Z ini, itu titik-titiknya yang ada di sana enggak dilabeli semuanya. Dan dengan itu maka nilai rho itu hanya boleh semacam R tadi ya, hanya boleh dari lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga, kurang dari tak hingga. Itu nilai rho. Kemudian nilai V semacam theta tadi itu hanya boleh lebih dari 2pi dan lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Kemudian nilai Z, kalau nilai Z itu semacam sumbu Z biasa itu, dia sembarang nilai ya, asal nggak sampai tak hingga juga dan harus lebih dari min tak hingga juga. Maka ini dari min tak hingga, di atas min tak hingga. Min tak hingga nggak boleh ikut ya. Di atas min tak hingga dan kurang dari tak hingga. Jadi ini yang diperbolehkan nilainya untuk sistem koordinat silinder. Oke ya. Kemudian ingat ya, saya tadi menyebut rho itu panjang garis ini. Kalau saya ngomongkan panjang garis ini boleh nggak? Ini juga rho ini. Ya kan sama kan? Ini dengan ini itu kan sama-sama rho dia. Jadi sembarang yang penting paham ya. Rho itu ini. Sekarang saya ajak berimajinasi lagi. Saya ajak berimajinasi. Lengkung koordinat sekarang. Kita tinjau titik ini. Ya, kita tinjau titik ini. Fokus ke titik ini. Oke. Lengkung koordinat rho. Lengkung koordinat rho yang melalui titik ini. Tapi dengan batasan ya. Rho-nya tadi harus dalam nilai ini. Tadi kan pas kita bahas polar kan R-nya tadi kan sembarang nilai. Sekarang saya batasi. Ini, seperti ini. 0 sampai tak hingga. Nilai rho berarti boleh dari 0 sampai tak hingga. Harus lebih dari 0, kurang dari tak hingga. Tapi dalam interval itu. Lengkung koordinat bagi rho berarti rho-nya sembarang nilai dalam rentang tadi. Tapi V dan Z-nya benar ya. V dan Z-nya tetap. Berarti apa namanya? Sudutnya dari sini itu harus sekian ini, harus V. Nah, semua titik-titik yang ada di bidang ini ya, bayangkan ya, ini kalau digambar ke sana terus ya, ini ya, di bidang ini dari sini itu sumbunya sama-sama sudutnya sama-sama V ya. Maka titik-titik yang ada di bidang ini sumbunya sama-sama V. Oke. Kemudian Z-nya juga tetap ya, V-nya tetap, Z-nya tetap, tapi ketinggiannya tetap sekian ini ya, sekian ini. Tapi rho-nya yang boleh bebas. Berarti mana itu? Itu adalah garis ini dan seterusnya ke sana terus ya. Itu adalah lengkung koordinat rho yang melalui titik ini.
Kalau lengkung koordinat rho yang melalui titik ini, berarti mana? Ya garis ini. Nah, ini diperpanjang ke sana terus ya. Jelas ya? Lengkung koordinat rho yang melalui sumbu X, ya sumbu X itu ke sini. Tapi yang negatif nggak ikut ya, yang ke sana nggak ikut. Kecuali kalau nilai rho boleh negatif juga, maka ikut. Ya kalau nilainya nggak boleh negatif, nggak ikut. Itu adalah lengkung koordinat rho. Kemudian lengkung ini garis apa nih? Garis lurus ya kalau rho ya. Berarti kan kita ngomong sistem koordinat lengkung ya, tapi ini lurus. Oke. Sekarang lengkung koordinatnya V yang melalui titik ini. Berarti yang boleh bergerak bebas adalah V-nya ya. V-nya boleh sembarang. Dia melalui ini tapi rho-nya tetap. Berarti jaraknya dari sumbu Z itu harus sekian ini. Tapi V-nya sembarang, tapi jaraknya harus sekian ini. Kemudian Z-nya juga ketinggiannya harus sekian ini. Ya, harus sekian ya. Z-nya tuh harus sekian atau harus sekian ini. Yang boleh bergerak hanya V-nya. Mana itu? Dia tidak lain adalah lingkaran yang melalui titik ini. Ini kalau digambar gimana ya? Gambarnya ya. Tapi lingkaran tapi saya gambarnya 3 dimensi ya. Jelek ya. Bayangkan. Ini mungkin lebih jelas kalau saya ambil gambar dari mana gitu daripada gambar sendiri ya. Jadi lingkaran ini tuh mengelilingi sumbu apa namanya ini? Sumbu Z. Paham ya? Jadi ada ini sumbu Z. Sumbu Z. Ini pusat lingkarannya di sini ini. Jadi dia mengelilingi sumbu Z. Tapi ingat ya, ini tuh nggak sampai menyentuh titik ini. Kenapa? Karena V-nya itu nggak boleh 0. Kalau di sini kan V-nya 0 ya. Nggak boleh menyentuh itu ya. Tapi dia lingkaran ya, seperti ini. Dan itu lengkung ya. Jadi nanti ada lingkaran-lingkaran yang mengelilingi sumbu Z. Itu adalah lengkung koordinatnya V. Oke. Sekarang lengkung koordinatnya Z yang melalui titik ini. Melalui titik ini. Itu mana dia? Dia tidak lain adalah Z-nya yang berubah ya, Z-nya berubah. Kemudian rho dan Z-nya tetap. Ulangi. Z-nya berubah, rho V-nya tetap. Berarti dia adalah garis ini. Z-nya sembarang, ketinggiannya sembarang, tapi rho dan V-nya tetap. Itu adalah garis ini. Lurus ke atas. Itu yang melalui titik ini. Oke, saya rasa paham ya. Kemudian dari tadi kita belum bahas ini ya. Belum bahas permukaan koordinatnya ya. Oke. Ya oke, nanti tadi yang sistem koordinat polar juga kelupaan ya. Kita belum membahas permukaan koordinatnya ya. Tapi nanti ya. Sekarang kita coba lihat permukaan koordinat untuk sistem koordinat silinder. Kalau saya ngomong atau saya tanya permukaan koordinat rho ya, berarti yang rho-nya tetap sekarang. Kebalik ya. Permukaan koordinat rho yang melalui titik ini. Berarti nilai rho-nya tetap ya, dan nilai V serta Z-nya sembarang. Oke, bentuknya apa itu? Berarti yang penting jaraknya terhadap sumbu Z itu sama-sama rho, karena rho-nya kan tetap kan. Sebuah nilai tertentu rho, misalnya 1 ya 1 semua gitu ya. Itu. Dan ketinggiannya sembarang. Oke, ketinggiannya sembarang, V-nya juga sembarang. Katakanlah sekarang gini, kalau misal ketinggiannya tetap dan V-nya itu sembarang, jaraknya tetap rho ya, dari sini jaraknya rho. Kalau misal V-nya sembarang, itu berarti dia lingkaran ini tadi. Jaraknya tetap rho dari sumbu Z, V-nya sembarang, itu berarti lingkaran. Nah sekarang Z-nya juga sembarang. Kalau Z-nya sembarang, berarti lingkaran ini boleh naik, boleh turun. Jadinya apa dia? Biasanya lingkaran ini tapi dinaik turunkan, jadinya adalah silinder. Bisa bayangkan? Silinder. Nah ini silinder ini ya. Bisa bayangkan ini silinder ini. Silinder. Dan nama dari sebuah sistem koordinat itu disesuaikan dengan bentuk permukaan koordinat untuk koordinat yang pertama. Yang pertama kan rho. Yang pertama rho. Maka permukaan koordinat dari rho itu dipakai untuk memberi nama sistem koordinat itu. Bentuknya silinder kan ini. Nah, dia diberi nama sistem koordinat silinder.
gitu. Oke, dan seterusnya biasanya begitu. Jadi kalau ada sistem koordinat apa misal permukaan bola, maka permukaan koordinat dari koordinat yang pertama itu bentuknya adalah permukaan bola gitu. Nah, kalau silinder ya silinder. Kemudian permukaan koordinat bagi V, permukaan koordinat bagi V yang melalui titik ini berarti yang tetap adalah V-nya ya. Yang tetap V-nya, rho-nya boleh sembarang, Z-nya boleh sembarang. Berarti ketinggiannya sembarang, Z-nya sembarang, ketinggiannya sembarang ya. Rho-nya sembarang, berarti sekian boleh, sekian boleh, sekian boleh, sekian boleh, dan seterusnya karena rho-nya sembarang. Yang penting V-nya tetap. Bentuknya apa itu? Bentuknya adalah seperti daun pintu. Daun pintu. Seperti pintu ya, seperti pintu yang gimana ya saya ngomong pintu ya, semoga paham ya. Pintu itu kan ada engselnya. Nah, engselnya itu ada di sumbu Z itu. Berarti bidang yang memancar dari warnanya kok tumbuk-tumbuk ya. Pakai warna apa ya? Hijau, biru, merah. Merah ya, nggak apa-apa ya. Bayangkan ada pintu yang nempel. Pintu yang nempel di sumbu Z. Bisa bayangkan ya. Inilah ya, pintu yang nempel di sumbu Z itu. Tapi lebarnya tuh nggak segini ya. Lebarnya berapa? Atau luasnya berapa? Ini tuh masih ke atas terus. Tapi kan biar nggak banyak enak kan gini. Ini masih ke sana terus. Ini masih ke bawah terus. Itu semua titik-titik yang nempel di pintu itu dengan luas pintunya ini tak hingga gitu ya. Itu V-nya sama itu. Tapi ingat ya, ini juga nggak ikut ini. Karena tidak ada titik-titik di sumbu Z yang dilabeli, maka pintu itu nggak sampai menyentuh sumbu Z, nggak sampai menyentuh ya. Hampir menyentuh sumbu Z. Semua titik-titik yang ada di pintu itu sumbunya, sudutnya dari apa namanya ini, dari sumbu X ya kali ini, dari sini ini ke sini ini itu sama-sama V. Semoga gak bingung ya. Itu adalah permukaan koordinat V. Kalau permukaan koordinat Z berarti Z-nya tetap, yang lainnya berubah atau yang lainnya sembarang. Berarti yang penting ketinggiannya tetap. Oke. Kalau ketinggiannya tetap dan dia melalui titik ini misalnya, maka permukaan koordinat Z itu tidak lain adalah bidang datar yang ketinggiannya adalah sebesar Z itu di sini. Bisa bayangkan ya, bidang datar yang ketinggiannya itu adalah sebesar Z dari sumbu X. Ini masih ke sana terus ya, ini masih ke sana terus dan seterusnya. Oke, walaupun ini gambarnya tumpuk-tumpuk seperti ini, yang penting paham. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Gitu. Oke. Berarti kalau lengkung koordinat itu dia berupa garis, baik itu lurus atau lengkung gitu ya. Tapi kalau permukaan koordinat di sini bentuknya bidang, entah bidangnya itu datar atau lengkung. Tapi gini, ini kan 3 dimensi kasusnya. Kalau kasusnya 2 dimensi, permukaan koordinat itu nggak mesti berupa bidang, ya emang nggak bidang kalau 2 dimensi ya. Kalau misal di sistem koordinat polar tadi, itu yang namanya permukaan koordinat ternyata juga berupa garis. Tapi kalau lengkung koordinat ya, lengkung koordinat pasti berupa garis, entah itu lurus atau lengkung. Tapi kalau permukaan koordinat itu dia bisa berupa bidang, dia bisa berupa garis juga, tergantung dimensinya berapa. Kalau dimensinya 2 polar ini, saya misalnya gini, saya ngomong permukaan koordinat ini kan r theta ya, kembali ke sini lagi. Permukaan koordinat bagi r, berarti r-nya tetap, theta-nya yang berubah ya. Yang melalui titik ini berarti dia adalah ya lingkaran ini ya. Theta-nya sembarang, r-nya tetap ya. Dan tidak lain dia adalah lengkung koordinat theta. Berarti permukaan koordinat r tidak lain adalah lengkung koordinat theta. Tidak lain adalah lengkung koordinat theta untuk sistem koordinat polar. Sama-sama garis ya, sama-sama ini.
Lengkung koordinat permukaan koordinat theta sekarang berarti yang tetap tetanya R-nya yang sembarang ya. Kalau yang melalui titik ini berarti dia adalah garis ini dari sini ke sana. Dari ini warnanya apa lagi? Habis warna saya. Dari sini ke sana ya. Ini saya nggak nulis ini kalau sekarang saya sudah membatasi L-nya nggak boleh negatif ya. Berarti tadi kan soalnya belum saya batasi. Sekarang L-nya nggak boleh negatif, maka ya ini adalah permukaan koordinat theta. Karena tetanya tetap, R-nya boleh sembarang. Dan permukaan koordinat theta di sini ternyata tidak lain, dia ternyata sama dengan lengkung koordinatnya R. Untuk kasus 2 dimensi ya. Kalau yang 3 dimensi enggak. Kalau 3 dimensi itu permukaan koordinat itu bentuknya adalah bidang. Atau ya permukaan, namanya permukaan ya. Permukaan itu berarti bukan garis. Tapi itu lebih cocok dipakai untuk yang 3 dimensi. Gitu ya, udah hampir sejam ini. Nggak apa-apa ya. Saya tambah satu lagi. Yaitu sistem koordinat permukaan bulat. Tadi sempat saya singgung sedikit ya istilah itu. Permukaan bola. Kenapa kok dinamakan sistem koordinat permukaan bola atau sphere? Ya, sphere. Ya, kenapa kok namanya begini? Kira-kira kenapa? Seperti tadi ya, nama dari sebuah sistem koordinat itu disesuaikan dengan bentuk permukaan koordinat dari koordinat yang pertama. Nanti saya bahas lagi. Sekarang kita gambar dulu Kartesiusnya. Misal ada titik, kalau Kartesius ya biasa ya. Titik di sini dilabeli dengan x, y, z itu. Ini sumbu x, ini sumbu y, ini sumbu z. Nah, kalau sistem koordinat permukaan bola, titik ini akan dilabeli dengan cara seperti ini. Kita lihat jaraknya dari titik pangkal ini langsung ke titik ini, ke sana. Oke. Dari titik pangkal ini langsung ke titik ini, jaraknya adalah kita namakan R. Gitu. Kemudian garis ini, nah, dengan sumbu Z, perhatikan, dengan sumbu Z ini itu membentuk sudut sekian ya, itu kita namakan sudutnya theta. Ini sudutnya ini theta. Dari sumbu Z ya, theta. Kemudian titik ini kalau diproyeksikan, dikasih center dari atas, dia punya bayangan di bidang XY. Kira-kira gini, ini terus dia punya bayangan di sini gitu ya. Punya bayangan di sini. Nah, kemudian ada garis ini. Nah, garis ini ya, garis ini dengan sumbu X itu membentuk sudut sebesar theta. Ya, tetanya itu seperti V. Jadi V-nya di sini tuh seperti V-nya pada sistem koordinat silinder tadi. Nah, kemudian titik ini itu dilabeli dengan rho R, theta, V. Di titik ini dilabeli dengan R, theta, V. Gini. R, theta, V. Sekarang nilai-nilai yang diperbolehkan untuk R itu berapa, theta itu berapa, V itu berapa. Nah, kalau R ini berapa? R itu nggak boleh negatif nanti ya. Nggak boleh negatif, maka R itu dari pangkal ini, dari pangkal sini, nah dia memancar keluar. Sampai berapa? Sampai tak hingga juga boleh. Sorry, bukan sampai tak hingga. Sampai kurang dari tak hingga, tapi maksudnya panjang sekalipun boleh, tapi nggak boleh benar-benar tak hingga. Ya. Maka R itu nilainya, R itu harus lebih dari 0 dan kurang dari tak hingga.
Kemudian theta tuh gini. Theta tuh apa namanya, dari sini kemudian bentuk sudut ini ya, theta sampai sana. Nah, berakhirnya adalah sampai menyentuh sumbu Z yang negatif. Tapi sumbu Z yang negatif juga nggak ikut ya. Dia sampai ke bawah hampir menyentuh sumbu Z yang negatif. Tapi nggak boleh sampai naik lagi. Ya, jadi theta ini turun gini, tapi nggak boleh. Kalau misal dia jarum jam lah ya, dia berputar gini. Nah, itu sampai 180 derajat itu kan di sumbu Z negatif. Dia nggak boleh berputar lagi, melanjutkan lagi. Kalau dia lanjut lagi, itu nilai V-nya itu sudah bisa diwakili dengan nilai V yang muter ke sana. Jadi nggak perlu. Jadi nilai theta ini dari 0 sampai pi radian, atau kalau dalam derajat ya 180 derajat itu. Jadi theta itu nilainya harus lebih dari 0 kurang dari pi. Kalau tepat pi gimana? Kalau tepat pi bingung nanti V-nya berapa nilainya. Jadi dia memang antara 0 sampai kurang dari pi. Ya, pi-nya juga nggak boleh ikut. Kemudian kalau V itu mirip dengan V yang ada di sistem koordinat silinder, yaitu antara 0, lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Seperti ini. Itu V. Sekarang coba agak cepat ya. Kalau saya tanyakan lengkung koordinat lengkung koordinat R yang melalui titik ini, itu bentuknya apa dia? Dia adalah, berarti yang berubah adalah R-nya ya. Theta-nya tetap, V-nya tetap. Berarti garis lurus yang dari sini ke sana ya. Itu adalah lengkung koordinatnya R. Dari sini ke sana. Itu lengkung koordinatnya R yang melalui titik ini. Kemudian lengkung koordinatnya theta yang melalui titik ini, itu adalah R-nya harus tetap, theta-nya yang berubah, V-nya juga tetap. Yang berubah theta. Ya, berarti jaraknya dari sini ya sama-sama. Kalau misal 1 ya 1 terus ya. Kemudian V-nya itu ya harus sekian ini ya. Jadi dia titik-titik itu ada di bidang ini ya. Di ini tadi ya, pintu tadi, semacam pintu tadi. Di situ. Tapi R-nya tetap. Berarti gini ya gambarnya ya. Yang berubah apa? Yang berubah theta-nya. Berarti dia adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran dari sumbu Z ya, dari sumbu Z ini setengah lingkar. Enggak pas gambarnya, setengah lingkaran sampai menyentuh. Ini gambarnya nggak bagus tapi ya. Pokoknya ini setengah lingkaran sampai menyentuh sumbu Z yang negatif. Enggak sampai menyentuh, sampai mendekati sumbu Z yang negatif di sana. Enggak muat gambarnya ya. Sorry, ini pokoknya ini ke sana terus ya, sampai menyentuh sumbu Z yang negatif, sampai hampir menyentuh sumbu Z yang negatif. Hampir setengah lingkaran. Itu adalah lengkung koordinatnya theta. Lengkung koordinatnya V itu adalah, nah kalau ini sama ya, V itu semacam V yang ada di sistem koordinat silinder. Apa itu? Yaitu ini ya, lingkaran ini yang mengitari sumbu Z itu ya. Gimana ya gambarnya ya, susah ya. Nah, bisa lah ya, kebayang lah ya, walaupun gambarnya jelek ya, tapi ini nggak ikut ya lingkaran itu. Kemudian permukaan koordinatnya R mana? Yaitu himpunan titik-titik dengan R-nya tetap, yang lainnya berubah. Kalau yang melalui titik ini, permukaan koordinat R yang melalui titik ini itu adalah R-nya tetap, yang lain berubah. Apa itu? Itu adalah permukaan bola ya, permukaan bola. Saya nggak bisa gambar ini kalau permukaan bola. Jadi permukaan bola dengan jari-jari sekian inilah, sekian ini, sini jadi permukaan bola. Gimana gambarnya? Nggak bisa gambar saya, punya ada permukaan bola ya, jelek ya. Permukaan bola tapi melalui ini ya, melalui titik ini tuh ada di permukaan bola itu. Itulah kenapa dia dinamakan sistem koordinat permukaan bola, karena permukaan koordinat dari
koordinat yang pertama yaitu R itu bentuknya adalah permukaan bola. Kemudian permukaan koordinat theta yang melalui titik ini ya, theta sekarang berarti tetanya tetap, yang lain berubah. Apa itu? Tidak lain dia adalah kerucut. Seperti apa kerucutnya? Jadi ada kerucut dia, kerucut gini ya. Kalau digambar itu gini kira-kira. Nah, pakai warna apa sekarang ya? Ungu ya. Bayangkan ini. Saya buat 2 garis gini kemudian ini. Dia itu lingkaran ini ya, sorry. Lingkaran ini tadi itu ada di kerucutnya itu. Ini kalau digambar gimana? Paham ya? Ada kerucut dengan lingkaran ini ada di kerucutnya itu. Jadi semacam apa ya? Semacam kukusan, tahu kukusan. Tapi ini seperti corong gitu ya, seperti corong yang terbuka ke atas gitu. Itu adalah theta. Tetanya tetap di situ sama. V-nya sembarang berubah, R-nya sembarang. Kemudian kalau permukaan koordinat V, itu berarti tetanya tetap, R-nya tetap. Sorry. Tetanya berubah, R-nya berubah, V-nya tetap. Itu adalah, ini sama ini dengan yang sistem koordinat silinder tadi. Dia berupa pintu tadi ya, berupa pintu tadi yang melalui titik ini ya, tapi ini yang di sumber Z ini nggak ikut, ini nggak ikut. Nah, pintunya ini ke atasnya juga luas sekali, kesananya luas sekali, kesana juga panjang sekali gitu ya. Jadi ini sebagiannya adalah pintu ini, tapi sebenarnya ke atasnya masih panjang sekali, kesananya juga, ke bawahnya juga. Oke, kemudian 1 jam sudah ya, lama ya. Saya tadi mau membahas tentang transformasi koordinatnya dari sistem koordinat lengkung ini ke kartesius dan sebaliknya, tapi kok terlalu panjang videonya, berarti di video berikutnya aja ya. Berarti sekarang ini sampai sini. Yang penting paham dulu, ada 3 sistem koordinat lengkung yang sudah saya kenalkan. Apa itu? Sistem koordinat tadi yang pertama adalah apa namanya? Polar, kemudian sistem koordinat silinder, dan yang ketiga adalah sistem koordinat permukaan bola. Oke. Dengan seperti inilah lengkung dan permukaan koordinatnya. Ya, nanti transformasinya di video berikutnya aja karena nggak cukup. Kemudian jangan saklek dengan notasi. Jangan heran kalau misal di buku atau di tempat yang lain pakai notasi berbeda. Tadi kita pakai, kalau misal polar itu kita pakainya adalah R, theta. Ya, ini polar. Mungkin ada di tempat lain buku atau di mana di internet yang lain yang nggak pakai R sama theta, ya boleh-boleh aja ya, nggak masalah. Jadi jangan terpaku. Tapi kita pakainya ini ya, R sama theta. Meskipun nanti mungkin ada yang pakai notasi lain. Kemudian sistem koordinat silinder. Jadi kan kita pakainya rho, V, Z. Di tempat yang lain mungkin rho-nya ada yang pakai R, bukan pakai rho. V-nya ada yang pakai gini, mungkin ada yang pakai gini juga ya. Di tempat yang lain. Jadi jangan terpaku dengan notasi ini, tapi kita pakainya ini gitu ya. Kemudian sistem koordinat permukaan bola saya pakainya R, theta, V. Nah, di tempat lain mungkin ini V-nya juga ada yang pakai gini ya, mungkin. Kemudian R-nya mungkin ada yang pakai rho atau yang lain lah ya. Tapi intinya jangan terpaku dengan notasi. Oke, gitu. Sampai sini ya, mohon maaf panjang nih videonya. Tapi nggak apa-apa ya, 1 jam dipelajari ya. Kalau belum paham silakan ditanyakan, nanti bisa via WA juga boleh atau yang lain. Atau lewat komentar di video ini juga boleh. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.